komunikasi organisasi. Nah, untuk penjelasan lebih lengkapnya, kalian bisa tonton video ini sampai selesai ya. Selamat menonton! Enjoy! Kenalan dulu ya. Halo, nama gue Afnan Alifian. Gue biasa dipanggil Afnan. Saat ini gue kuliah di Universitas Islam Yusuf Tangerang, kelas 3C Ilmu Komunikasi. Perkenalkan, nama gue Siti Munawaroh, biasa dipanggil Siti atau Simun. Saat ini gue kuliah di Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang, kelas 3C Ilmu Komunikasi. Halo guys, nama gue Nisa Rufaida Prasetti, biasa dipanggil Rupe. Saat ini gue berkuliah di Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang, kelas 3C Ilmu Komunikasi. Halo guys, nama gue Adi Novia Rahma, biasa dipanggil Novi. Saat ini gue sedang berkuliah di Universitas Islam Syekh Yusuf, kelas 3C, Prodi Ilmu Komunikasi. Apa yang lo ketahui tentang pendekatan Griffin? Teori pendekatan Griffin ya? Yang gue tahu sih, Griffin itu punya teori yang berjudul First Look at Communication Theory. Teorinya itu membahas komunikasi organisasi mengikuti teori manajemen klasik yang menempatkan suatu bayaran pada daya produksi, prediksi, dan efisiensi. Di dalam teori Griffin juga mempunyai prinsip-prinsip tertentu. Yang udah dijelasin sama temen gue tadi, Afnan. Jadi ada prinsip-prinsip dari teori manajemen klasikal. Yang pertama yaitu kesatuan komando, suatu karyawan hanya menerima pesan dari suatu atasan. Dan yang kedua, ada rantai skalar garis otoritas dari atasan ke bawahan yang bergerak dari atas sampai ke bawah untuk organisasi. Rantai ini yang diakibatkan oleh prinsip kesatuan komando harus digunakan sebagai suatu saluran untuk pengambilan keputusan dan komunikasi. Next yaitu ada divisi pekerjaan. Manajemen perlu arahan untuk mencapai suatu derajat tingkat spesialisasi yang dirancang untuk mencapai sasaran organisasi dengan suatu cara yang efisien. Selanjutnya yaitu tanggung jawab dan otoritas. Perhatian harus dibayarkan kepada hak untuk memberi order dan ketaatan sesama. Suatu ketepatan keseimbangan antara tanggung jawab dan otoritas harus dicapai. Oke, next di sini ada disiplin, ketaatan, aplikasi, energi, perilaku, dan tanda rasa hormat yang keluar seturut kebiasaan dan aturan disetujui. Poin terakhir ada mengebawahkan kepentingan individu dari kepentingan umum, artinya melalui contoh peneguhan, persetujuan adil, dan pengawasan terus-menerus. Apa saja pendekatan dari Griffin yang membahas komunikasi organisasi? Di dalam teorinya, Griffin mempunyai 3 macam pendekatan. Yang pertama ada pendekatan sistem, kemudian ada pendekatan budaya, dan yang terakhir ada pendekatan kritik. Pendekatan sistem. Menurut Carl Weick, pengorganisasian merupakan proses memahami informasi yang samar-samar melalui pembuatan, pemilihan, dan penyampaian informasi. Weick meyakini organisasi akan bertahan dan tumbuh subur hanya ketika anggota-anggotanya mengikut sertakan banyak kebebasan atau biasa disebut dengan free flowing dan komunikasi interaktif. Untuk itu, ketika dihadapkan pada situasi yang mengacaukan, manajer harus bertumbuh pada komunikasi daripada aturan-aturan. Teori Weick tentang pengorganisasian mempunyai arti penting dalam bidang komunikasi karena ia menggunakan komunikasi sebagai basis pengorganisasian manusia dan memberikan dasar logika untuk memahami bagaimana orang berorganisasi. Jadi, next menurut Griffin, kegiatan-kegiatan pengorganisasian memenuhi fungsi pengurangan ketidakpastian dari informasi yang diterima dari lingkungan atau wilayah sekeliling. Ia menggunakan istilah ketidakjelasan untuk mengatakan ketidakpastian atau keruwetan, kerancuan, dan kurangnya predictability. Menurut informasi dari lingkungan, sedikit banyak sifatnya yang tidak jelas, dan aktivitas-aktivitas pengorganisasian dirancang untuk mengurangi ketidakpastian atau ketidakjelasan. Jadi Weick memandang pengorganisasian sebagai proses evolusioner yang bersandar pada sebuah rangkaian 3 proses. Yang pertama yaitu penentuan, seleksi, dan penyimpanan.
Penentuan adalah pendefinisian situasi atau pengumpulan informasi yang tidak jelas dari luar. Ini merupakan perhatian pada rangsangan dan pengakuan bahwa ada ketidakjelasan seleksi. Proses ini memungkinkan kelompok untuk menerima aspek-aspek tertentu dan menolak aspek-aspek lainnya dari informasi. Ini mempersempit bidang dengan menghilangkan alternatif-alternatif yang tidak ingin dihadapi oleh organisasi. Proses ini akan menghilangkan lebih banyak ketidakjelasan dari informasi awal. Penyimpanan yaitu proses penyimpanan aspek-aspek tertentu yang akan digunakan pada masa mendatang. Informasi yang dipertahankan diintegrasikan ke dalam kumpulan informasi yang sudah ada yang menjadi dasar bagi beroperasinya organisasinya. Oke, lanjut dari pembahasan teori Griffin tentang komunikasi organisasi. Yang kedua yaitu ada pendekatan budaya. Peneliti budaya yang melihat makna bersama yang unik adalah ditentukan organisasi. Organisasi dipandang sebagai budaya. Suatu organisasi merupakan sebuah cara hidup atau biasa disebut way of life bagi para anggotanya, membentuk sebuah realita bersama yang membedakannya dari budaya-budaya lainnya. Pakanoski adalah para teoritis interpretatif lainnya menganggap bahwa budaya bukan suatu yang dipunyai oleh sebuah organisasi, tetapi budaya adalah sesuatu budaya organisasi dihasilkan melalui interaksi dari anggota-anggotanya. Pendekatan ini mengkaji cara individu-individu menggunakan cerita-cerita, ritual, simbol-simbol, dan tipe-tipe aktivitas lainnya untuk memproduksi seperangkat pemahaman. Oke, yang terakhir ada pendekatan kritik. Menurut Sanders, salah seorang penganut pendekatan ini, beliau menganggap bahwa kepentingan perusahaan sudah mendominasi hampir semua aspek lainnya dalam masyarakat. Dan kehidupan kita banyak ditentukan oleh keputusan-keputusan yang dibuat atas kepentingan pengaturan organisasi-organisasi perusahaan atau manajerialisme. Bahasa adalah medium utama di mana realitas sosial diproduksi dan direproduksi. Dan yang terakhir ada manajer dapat menciptakan kesehatan organisasi dan nilai-nilai demokrasi dengan mengkoordinasikan partisipasi stakeholder dalam keputusan-keputusan korporat. Nah, segitu aja ya penjelasannya. Semoga kalian bisa memahaminya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga teman-teman semua bisa memahaminya ya. Thanks for watching. Bye-bye. BTS dulu ya, tapi bukan BTS boy band dari Korea. Oke. Halo guys. Halo, nama saya. Kok nama saya? Nama gua apa gue? Tadi dulu. Yang menempatkan suatu bayaran Ulang. Dari apa yang sudah dikasih lagi sih? Yang pada hak untuk memberi order dan ketetanggaan. Seturut. Yang pertama itu ada pendekatan apa? Di dalam teorinya, Griffin mempunyai 3 macam sistem. Yang pertama ada Oke, lanjut dari pembahasan tentang teori Griffin. Salah sih. What? Satu, dua, tiga. Halo guys. Kita dari Organisasi. Pembahasan teori tentang komunikasi organisasi. Mengenai teori tentang ini kita ingin menjelaskan tentang teori komunikasi organisasi. ya Pembahasan